Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membacakan karya Sri Yuliati Muhammad Sumini. Aku menikah meski siri, itu bukti cintanya padaku. Apakah salah, Bu? Bukankah yang menjalani hidup ini aku dan bukan kalian yang punya banyak waktu luang dan tenaga bergunjing tentang kehidupanku? Apakah aku merugikan orang-orang kampung ini? Apakah aku meminta makan pada orang-orang kampung? Tidak kan? Kenapa orang-orang nyinyir tentang kehidupanku? Derai air matanya deras tak terbendung di depan Bu Mucilah. Kedua mata Sumini memerah, marah, dan sedih bercampur aduk. Hidung peseknya penuh ingus encer yang meleleh hampir menyentuh bibir tebalnya. Segera dia seka dengan tisu yang diambil dari tas tangan kecil, tas bermerek tentunya. Selain tinggi badan yang masuk kategori di atas rata-rata untuk ukuran perempuan negeri ini adalah kulit sawo matang dan bibirnya yang seksi. Itu kelebihannya. Bisa dikata bahwa Sumini masuk kategori perempuan yang kecantikannya di bawah rata-rata, namun sudah menjadi rahasia umum yang seperti itulah yang dikantongi para bule. 10 tahun silam hidupnya berubah setelah bertemu Mahmud, lelaki dari negeri Arab, lelaki yang telah menyelamatkan dirinya karena ancaman deportasi. Ya, suami Sumini tertipu oleh sebuah lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Sejak 5 tahun terakhir, Sumini tidak lagi balik ke luar negeri untuk bekerja, tetapi lelakinya yang datang berkunjung. Jika tidak masuk ke negeri ini, Sumini yang menemuinya ke negeri tetangga, paling tidak 1 kali dalam setahun. Hal yang pasti adalah lelaki itu akan tinggal beberapa hari, lalu Sumini akan dibawa serta selama hari-hari itu untuk menghabiskan waktu memadu kasih ke negeri sebelah atau ke tempat wisata yang indah di negeri ini. Rumah dengan jaringan internet, kamar ber-AC dengan batap, panas dingin pun dibuat. Belum lama ini, mobil merah mungil pun ada di teras rumah. Hal yang paling memancing decak kagum orang kampung adalah tersebar berita bahwa tiap bulan Sumini dikirimi uang belanja 55 juta. Gaji ASN golongan 4 pun lewat terlibas. Kalau menurutku sih, kau tidak merugikan orang kampung sini. Bahkan dengan kedermawananmu yang selalu memberi amplop ketika menengok warga sakit, mestinya bisa membungkam mulut orang-orang yang turah lambe. Tapi fakta yang terjadi, tetap saja mereka memiliki topik dari kondisi yang kau ciptakan. Mereka punya tanda tanya besar soal keabsahan perkawinanmu, soal bagaimana mungkin tanpa peran sebagai seorang istri pada normalnya, tetapi kau tetap bergelimang uang dan harta. Di sini, kau ongkang-ongkang kaki tak perlu buruh tandur atau buruh matun, tak perlu terpanggang panas di tengah sawah. Jadi kau tak perlu merasa sakit hati dengan orang-orang kampung kita yang memang rata-rata miskin, hidup dengan bertani. Begitulah manusia, Sum. Timbul iri dan dengki melihat orang lain lebih dari dirinya.
kau harus memakluminya. Tak kalah panjang kali lebar Bu Mucilah ketua Dasawisma di mana Sumini tinggal menanggapi keluhannya. Sumini masih sibuk menghapus air mata dan ingusnya. Terbayang peristiwa seminggu yang lalu saat terakhir melakukan video call, Mahmud terbaring di ruang isolasi positif COVID-19. Seduh sedan Sumini pun menjadi. Tak berapa lama, ponsel pintar merek Samsung keluaran terbaru yang ada di dalam tas Sumini berdering. Nomor luar negeri. Bukan lelakinya, tetapi teman suaminya mengabarkan bahwa corona telah merenggut lelaki tercintanya. Mata Sumini nanar. Kepalanya serasa pecah, remuk tertimpa palu kodam. Sumini pingsan. Demikian cerita Sumini karya Sri Yulianti Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.